Pihak terkait Mimika sudah? Dua-duanya? Oke. KPU siap ya? Ini mau disampaikan berbarengan atau satu-satu nomor? Gimana? Satu-satu nomor? Satu nomor. Oke, langsung 272 dulu. 272 apa? 272. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Yang Mulia, kami kuasa hukum dari termohon KPU Kabupaten Mimika Ya. terhadap permohonan perkara nomor 272 yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada Mahkamah Konstitusi. Izin menyampaikan pokok-pokok jawaban yang akan kami sampaikan, dimulai dari yang pertama. Mimika itu masih menggunakan noken atau tidak? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya, ini berarti pemilihan langsung ya? Ya, one man one vote. Ya, oke. Baik, Lanjut. terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Dalam eksepsi kami anggap dibacakan. Yang kedua, terkait kedudukan hukum legal standing pemohon Ya. berdasarkan ambang batas Kabupaten Mimika itu kita 1,5%, dan berdasarkan selisih pasangan calon nomor urut 2 dengan nomor urut 1 selaku terkait, Ya. yaitu sebesar 11.550 atau sebesar 5,3%, sehingga jauh melampaui perolehan suara Ini pemohonnya pasangan calon nomor berapa? pemohon Yang nomor 272. urut, nomor urut 2 Yang Mulia. Nomor 2 ya, yang dapat suara 66.000 ya. Siap Yang Mulia. Oke. Sehingga perolehan selisih jauh melebihi dari 1,5%, sehingga kami menganggap tidak memiliki kedudukan hukum. Oke. Selanjutnya terkait dengan permohonan pemohon obscure libel, Oke. tidak jelas. Pada prinsipnya kami menyimpulkan bahwa pemohon juga tidak memberikan perbandingan data yang telah ditetapkan oleh termohon dengan perolehan suara yang benar menurut pemohon, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, Yang Mulia. Oke. Baik, Perbandingan suara yang Anda maksud itu perbandingan suara apa? perbandingan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dengan yang yang diajukan oleh pemohon, Yang Mulia. Oke. Apalagi? Baik, lanjut kepada pokok permohonan, Yang Mulia. Ya. Kami klaster ada beberapa hal yang dimohonkan oleh pemohon. Ya. Yang pertama terkait dengan dalil permohonan pemohon mengenai pelanggaran terhadap pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Mika. Ini di Mimika di Mimika ini ada incumbent ya? Jangan Anda matikan gitu. Saya pikir mati. Ada incumbent enggak ya? Tidak ada. Oke. Silakan Anda jelas apa yang ada kaitannya dengan itu. Baik, bahwa kami menjelaskan Yang Mulia terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Pihak terkait itu kan wakil bupati kan? Yang Mantan PJ wakil bupati bupati. juga. Iya kan? Iya, mantan Iya. Mantan wakil wakil bupati. bupati. Pernah jadi PJ bupati juga. pernah penjemput. Pak KPU, PLT. PLT ya? PLT Bupati. Dari kapan sampai kapan jadi PLT-nya? Itu dari akhir masa jabatan itu tanggal 6 September, Pak. September 6 tahun? September tahun 2024. Ya. Sempat jadi PLT Bupati itu mulai sekitar bulan Juni atau Juli, Pak. Saya tidak ingat. 2024 juga? 2024. Jadi sekitar 4 bulan ya? 3 atau 4 bulan? 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan, gitu PJ-nya ya. Jadi ini supaya prototipe kasusnya ini clear ya. Silakan. Jadi sekarang yang apa itu sebetulnya calon itu pernah jadi wakil bupati dan pernah jadi PJ bupati ya. Iya. Calon yang pihak terkait. Siap. Oke. Lanjut. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan bahwa pada proses permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon mendalilkan bahwa KPU terkait telah diduga melanggar ketentuan pasal 71. Ya. Baik, terhadap hal tersebut termohon
mendapatkan laporan pengaduan masyarakat atau tanggapan masyarakat pada saat proses pencalonan sebelum penetapan pencalonan yang mulia. Ya. Nah, pada proses itu termohon melakukan klarifikasi kepada terlapor yang pada saat itu yang kita anggap bahwa yang terlapor ini adalah calon yang dianggap melanggar pasal 71 itu. Itu calon yang peraih suara terbanyak. Iya, yang Oke. mulia. Silakan. Dari hal tersebut, KPU atau termohon melakukan klarifikasi kepada terlapor dengan memanggil terlapor dan memanggil terlapor, dan kita sudah melakukan berita acara klarifikasi Ya. terkait dengan hasil klarifikasi kepada terlapor. Oke. Apa hasilnya? Baik, yang mulia kami sampaikan hasil dari aduan dari pelapor. Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, dan hasil klarifikasi tertuang dalam berita acara klarifikasi. Yang pertama, bahwa alat bukti pelapor berupa beberapa surat keputusan bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika tidak diperoleh dari adresat surat keputusan tersebut. Yang kedua, bahwa pelapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa terlapor tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Bahwa terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Laptop tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Bukti T5 yang mulia. Ini kan ada tanggapan dari Mendagri ya, Siap. yang kalau menurut pemohon itu agar PJ Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan merupakan teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan PLT Bupati Mimika itu. Anda ketahui itu? Ada nggak? KPU? Yang mulia, pada saat kami melakukan klarifikasi terhadap terlapor, Ya. dokumen yang disampaikan kepada kami itu hanya berupa hasil investigasi dari Inspektorat Provinsi. Nah, itu Ya. yang kemudian kami telah. Surat dari Kemendagri tidak sampai kepada KPU. Oke. Surat itu ada atau tidak? Saya tidak tahu, yang mulia. Oke. Ini kan soalnya ada waktu ya, waktu 6 bulan itu. Oke. Lanjut, apa yang mau Anda sampaikan lagi? Baik, terkait dengan proses masa pencalonan ada tanggapan masyarakat itu, Ya. termohon menyampaikan kesimpulan bahwa terkait dengan tanggapan masyarakat itu bukan bagian menjadi syarat keterpenuhan syarat calon, sehingga KPU Kabupaten Mimika atau Kan termohon begini, bukan soal syaratnya. Di ketentuan itu dikatakan apabila terbukti melanggar itu, maka dia bisa dibatalkan sebagai calon. Nah itu. Jangan Anda menggunakan, ini bukan ada di persyaratan. Di persyaratan itu memang tidak ada. Tapi ini kan ada ketentuan, kalau terbukti melakukan itu, tidak ada izin dari kementerian, maka dia dapat dibatalkan sebagai pasangan calon. Kan ada itu kan, Anda baca itu nggak? Iya. Nah itu, jadi jangan Anda dudukkan ke pasal soal persyaratan. Baik. Silakan, apa yang mau dijelaskan lagi? Baik, selanjutnya yang mulia, bahwa dalam proses laporan tersebut sampai detik ini kami tidak pernah menerima rekomendasi atau hasil putusan dari Bawaslu terkait dengan. Oke, lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan? Baik, itu terkait dengan poin pertama dengan laporan yang dalil terkait dengan pasal 71. Sekarang Anda fokus ke soal TPS-TPS yang didalilkan menggunakan DPT lebih dari 100%. Baik, yang mulia. Terima kasih. Yang subbab yang kedua, dalil terkait dengan yang disampaikan oleh pemohon yang menyatakan bahwa jumlah yang mendalilkan bahwa ada 12 distrik di Mimika partisipasi pemilihnya melebihi 100% terhadap dan terhadap 6 distrik lainnya di Kabupaten Mimika, sebagian besar TPS-TPS-nya di distrik tersebut partisipasinya melebihi 100%. Mencapai 100%, bahkan lebih. Ya. Terkait dengan hal tersebut, izin yang mulia kami langsung kepada distrik yang didalilkan. Ya. Yang pertama terkait dengan
distrik Agimuga. Ya. Pemohon mendalilkan bahwa yang pertama jumlah di distrik Agimuga itu DPT-nya sebesar 822. Oke. Namun berdasarkan rekap di kabupaten kota tentang rekapitulasi DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika, menurut model D hasil kabupaten kota jumlah DPT 813. Dianggap terdapat perbedaan jumlah DPT atau perubahan, dianggap ada perubahan. Dan selanjutnya terdapat jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pengguna hak pilih suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Dari DPT tidak ada perbedaan data yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika. Jumlah pengguna hak pilih adalah sebesar 838. Ya. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 838. Menurut pemohon, surat suara cadangan itu 2,5% seharusnya 20 suara. Jadi menurut pemohon jumlah surat suara plus surat suara cadangan itu 833 atau melebihi sebesar 5 suara. Nah, terhadap dalil tersebut kami merespon salah satunya yang pertama bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D hasil tingkat kecamatan dan D hasil tingkat kabupaten, terhadap persoalan tersebut termohon telah melakukan perbaikan dan koreksi pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika. Perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara tingkat distrik dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan dalil pemohon. Oke, saya harus clear ini. DPT di Agimuga itu 822. DPT 813. 813, yang didalilkan 822. Lebih kecil dibandingkan yang didalilkan ya. Yang Anda jelaskan. Yang di distrik dalil pemohon 822. Iya. DPT-nya. Kemudian yang ditetapkan 813. Oke. Nah, terhadap hal tersebut kita melakukan perbaikan angkanya yang sesuai dengan penetapan DPT pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten. Rapat pleno ketika penetapan hasil. Pada saat rapat rekapitulasi. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Apa yang diperbaiki? Terkait angka DPT-nya yang mulia. DPT-nya. Iya, tidak merubah pada hasil yang mulia. Kalau DPT kan tidak bisa Anda ubah lagi kan? Yang harus disesuaikan itu. Sekarang harus clear nih. Ya. DPT awalnya ketika diumumkan berapa ini di Agimuga ini? 813 yang mulia. 8 betul KPU? 813? Oke. Kenapa bisa tertulis 822 itu? Itu permohonan saja atau memang begitu? 822 itu ada di penetapan di Rekap tingkat kecamatan yang mulia. Jadi ini clear ya. Kesalahan dalam Berarti proses. Anda tunggu saya dulu. Siap. Anda itu mau meyakinkan saya atau mau meyakinkan diri Anda sendiri? Ya, karena ini harus clear loh. Jadi di distrik Agimuga itu DPT-nya 813. Oke. Kemudian disesuaikan atau diperbaiki menjadi berapa? 813. Dari 822 yang di tingkat DPT rekapitulasi tingkat kecamatan yang mulia. Ya. Kemudian pada saat rekap tingkat kabupaten kota itu disesuaikan bahwa yang karena salah penulisan di tingkat kecamatan itu menulis DPT-nya seangka 822 itu, kemudian diperbaiki menjadi 813. Siap yang mulia. Oke, 813. Itu jumlah suara pemilih berapa suara sahnya? Di Agimuga itu. 838 semua total pengguna hak pilih. Pengguna hak pilihnya 838. Siap ya. yang mulia. Berarti, nah ini termasuk yang didalilkan. Iya. Kenapa jumlah DPT pengguna hak pilihnya lebih besar dibandingkan DPT? Ini alasannya ada penambahan 2,5% kan? Ya, yang mulia. 2,5%. Artinya ini pengguna hak suara di distrik Agimuga itu lebih dari 100% DPT kan? Siap yang didalilkan. Nah, lalu Anda jelaskan mengapa bisa berlebih. Baik. Ada buktinya nggak bahwa semua orang di situ menggunakan hak pilihnya sehingga karena kelebihan ditambah 2,5% itu? Ada buktinya? Kita
membuktikannya berdasarkan hasil, karena yang didalilkan adalah hanya bersoalan angka-angka saja yang mulia. Kita menyampaikan bahwa perolehan hasil ini sesuai Bukan, dengan Anda punya menyerahkan apa enggak masing-masing TPS itu ada bukti di TPS-nya. Ada kita diserahkan ke menyelesaikan kita. di kecamatan dengan di Anda dengar saya? siap. Kalau mau mencari kebenaran di kecamatan itu harus lihat dari TPS-nya. Anda masukkan enggak bukti TPS-nya? Gimana kami mau mengecek? Kan harus ada ini suara C1 dari TPS, lalu dilakukan apa? Rekap di tingkat kecamatan. Itu kan lihat ke TPS-nya. Ada nggak bukti TPS-nya? Kami ada beberapa yang disampaikan yang mulia. Beberapa TPS itu berapa? Ini hasil. kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 TPS nggak? Di Ada, Pak. Agi Muga? Ada. Anda Yang masukkan di Agi Muga sini? belum, yang mulia. Karena yang didalilkan terkait dengan disandingkan di hasil yang mulia, di hasil kecamatan berdasarkan ini. Oke lah. Pusing saya melihat Anda ini. Ini di hasil aja yang Anda sampaikan Di ya. hasil kecamatan. Yang TPS-nya ada atau tidak? Belum disampaikan yang mulia. Anda mengerti enggak cara prosesnya ini? Bagaimana kami mau mengecek kebenaran di kecamatan itu kalau tidak ada hasil di TPS-nya? Pihak terkait punya enggak datanya? Yang di TPS di masing-masing distrik? Kalau enggak nanti kemana mau dibenarkan ini? KPU-nya tidak bawa, pihak terkait juga tidak bawa. Dan kan tidak banyak ini. Sudah, apa yang mau Anda jelaskan lagi? Baik, yang mana kami lanjutkan terkait Sekarang dengan gini, coba Anda jelaskan satu yang clear didalilkan dia dengan bukti dari TPS sampai ke kecamatan. Mau di distrik mana dipilih? Nah, saya longgarkan ini. Kalau Anda mengatakan ini tidak didalilkan, Anda cari yang didalilkan pemohon, Anda jelaskan bagaimana rekap di tingkat kecamatan, bagaimana Anda merujuk ke TPS-nya. Baik yang mulia, terkait dengan yang didalilkan oleh pemohon yang merujuk pada TPS, kami sandingkan dengan C hasil. Ya, coba Anda kemukakan di mana dia. Baik. Anda mengerti nggak? Siap yang mulia. Ini pagi-pagi sudah bikin hakim marah aja. Coba Anda sampaikan satu, di distrik mana mau dipilih? Baik. Biar kami coba lihat. Kan sudah diingatkan ini semuanya berbasis bukti-bukti formal. Apa? Suara di TPS, rekap di kecamatan, rekap di kabupaten. Sebagai penyelenggara apalagi kan Anda yang pegang semua bukti itu. KPU, Anda masih simpan enggak semua suara dari TPS-TPS itu? Di apa? Di kabupaten? Yang mulia untuk C hasil ada yang mulia. Ada semua C hasil ya? Ada beberapa distrik, ada terutama di beberapa distrik itu yang memang menurut keterangan dari PPD-nya itu ada C hasil yang hilang yang mulia. Kemudian proses penghitungan surat suara itu dilakukan di tingkat distrik. C hasil yang hilang itu di mana saja? Satu distrik yang hilang C hasilnya itu adalah distrik Jila yang mulia. Sampai sekarang nggak ditemukan. Tidak ditemukan. Berapa jumlah pemilih distrik apa namanya? Jila yang mulia. Distrik Jila. Berapa jumlah pemilih di situ? DPT-nya 1430 yang mulia. 1430 ya. TPS-nya berapa? TPS-nya ada 12. 12 TPS. Dan ini tidak ditemukan C hasilnya. C hasilnya hilang, tetapi surat suaranya sudah dihitung yang mulia. Oh, surat suaranya sudah dihitung Surat lagi. suaranya sudah dihitung di tingkat distrik. Oke, dihitung di tingkat distrik, direkap lagi nggak? Direkap lagi yang mulia. Ditandatangani nggak? Untuk Jila ditandatangani. Ditandatangani oleh semua saksi. Ya. Nah, ini kan agak lebih clear ya. Jadi memang itunya hilang, lalu kemudian C-nya hilang, C hasilnya hilang, lalu kemudian direkap lagi di tingkat kecamatan. Kan clear. Ya, nanti kami bisa mempertimbangkannya. Oh, ini kejadiannya, ini yang dilakukan. Nah, itu clear yang kayak begitu. Jila, apalagi? Yang hilang itu hanya Jila yang mulia. Jila ya. Nah, sekarang coba cari satu yang tidak hilang yang didalilkan.
Ini yang mulia, izin yang Ya. kami menyampaikan di salah satu alat bukti yang kami lampirkan, yaitu yang didalilkan terkait dengan misalnya di TPS 08 Wanagon, Distrik Mimika Baru, Ya. jumlah data pemilih TPS berapa? TPS 8 yang mulia. Bentar. TPS 8 di Distrik Mimika Baru. TPS 8 itu apa namanya? TPS 808 kelurahan. Apa nama kelurahannya? Wanagon yang mulia. Sebentar, saya cek. Wanagon 8. Nah, apa yang mau Anda sampaikan? Nah, berdasarkan dalil yang disampaikan, data Ya. pemilihnya 582 yang mulia. Oke, 582. Pengguna hak pilihnya 596. 596, berarti kan berlebihnya 14 ya? Iya, yang mulia. Oke, gimana Anda menjelaskan? Di sini ada pengguna hak pilih tambahan DPK sebesar 14 suara. orang. Siap, yang mulia. 14 orang. Dan- Itu ada buktinya semua? Ada yang mulia. Oke. Itu ditandatangani semua saksi. Ditandatangani semua saksi ya? Siap, yang mulia. Karena ini kan basis mereka yang utama itu banyak TPS yang suara sahnya itu melebihi DPT. Nah, itu basisnya. Nah, kalau kayak gini kan harus dibuktikan datang atau tidak, dan itu yang akan kami lihat nanti. Oke, apalagi yang lain biar semuanya nanti kita periksa. Terhadap dalil yang tadi itu ada 12 distrik yang mulia. Ya. Terus yang kemudian ada beberapa distrik yang salah satunya distrik Mimika Timur, Ya. itu di hasil distrik itu ditandatangani oleh seluruh saksi yang mulia terkait dengan. Oke. Terus yang selanjutnya terkait dengan dalil pemohon yang melebihi 2,5% itu, izin yang mulia bahwa pemohon keliru atau salah dalam menghitung jumlah persentase. ya. Pemohon mendalilkan bahwa persentase itu 2,5% itu di tingkat distrik. Oke. Namun Padahal persentase 2,5% itu berbasis TPS. Iya, siap mulia. TPS. Di TPS berapa saja yang keliru untuk pemohon menurut Anda? Semua distrik, semua yang didalilkan pemohon 12 distrik itu salah dalam mendalilkan. Dia pakai kecamatan semua. Siap yang mulia. Seharusnya basisnya TPS kan? Siap yang mulia. Oke, nanti kita cek. Kalau semua TPS itu 2,5%, ya kan di kecamatannya kan 2,5% juga rata-ratanya kan? Karena kalau 2,5% itu kalau ada kelebihan koma itu dinaikkan. Yang mulia. Oh, Itu oke. berdasarkan ketentuan KPU yang mulia. Apa ada yang lain nggak? Cukup? Cukup yang mulia. Nah, langsung ke petitum kalau begitu. Ya, silakan yang mulia Pak Rasul. Ini KPU mungkin yang bisa menjawab. Itu karena tadi basisnya itu adalah penggunaan hak pilih yang melebihi DPT atau 100% sesuai DPT. Ada nggak tercatat data DPTB dan DPK? Baik, Pak. Jadi DPTB dan DPK itu sudah datanya sudah ada di dalam D-distrik, D-hasil distrik. Lah itu tidak kan gini, DPTB kan tidak ada dalam DPT, tapi karena keadaan tertentu orang milih di tempat itu. Nah, itu ada nggak datanya? Anda punya datanya nggak? Kan begitu kan? Itu loh. Iya, jadi, orang tercatat dalam DPT, tapi karena keadaan tertentu dia nggak bisa milih di TPS-nya itu, dia pindah. Ada nggak kejadian seperti itu? Yang mulia, jadi daftar siapa-siapa yang memilih di TPS itu seharusnya ada di dalam daftar hadir, yang mulia. KPU Kabupaten Mimika sampai hari ini kami tidak mendapatkan dokumen itu. Nah itu karena memang tidak oleh petugas kami di TPS, mereka tidak mengupload itu ke Sirekap, sehingga kami tidak bisa melihat itu. Dan kemungkinan yang mulia itu ada di dalam kotak suara. Jadi di 497 TPS di Kabupaten Sekarang kotak Mimika, suaranya ada di mana? kotak suaranya ada di gudang kami, Pak, di Timika, Pak. Oke. Jadi Anda tidak bisa nggak dapat rekap atau laporan itu nggak ada dari itu tadi secara berjenjang. Secara berjenjang itu kami peroleh informasi dari hasil distrik, hasil rekapan Ya. yang dilakukan secara berjenjang. Iya. Nah itu ada nggak berapa DPT kemudian
DPTB, DPK, ada nggak data itu? Karena kan klaimnya pemohon itu kan persoalan 100% atau bahkan lebih dari 100% jumlah pemilih dibandingkan dengan DPT. Oke. Ini istilah. Baik, ya, yang mulia, untuk di hasil kabupaten kota itu merupakan rekapan dari seluruh 18 distrik. Di sini ada yang mulia data pemilih tambahan dan pemilih DPK. Itu Anda serahkan jadi bukti juga? Ya, siap yang mulia. Oke, nanti kami cek. Coba bukti P berapa itu? Ini T60 yang mulia. T60, oke. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya? Kalau yang untuk 256, silakan. Oh iya, petitumnya belum ya? Itu penting itu. Kalau enggak nanti dibilang mengabulkan permohonan pemohon nanti. Izin menyampaikan petitum Silakan. yang mulia. Ya. Petitum berdasarkan uraian sebagian tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tertanggal 9 Desember tahun 2024 pukul 23.34 WIT. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Itunya nggak usah Kabupaten Mimika. dibacakan ya. Siap, Kalau yang sudah mulia, dianggap diakui yang kami lama baca. itu nggak usah dibacakan lagi. Siap, kami anggap dibacakan perolehan Ya. suaranya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang 256 masih Mimika. Silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Ada enggak yang berbeda yang mau diterangkan? Karena pemohonnya ini kan beda ya. Mohonnya beda Yang Mulia. Ya. Apa hal yang spesifik? Kalau tadi soal kelebihan-kelebihan itu sama penjelasan KPU. Ya. Kalau soal itu Tidak ada itu. Izin Yang Mulia Ya. untuk perkenankan kami untuk membacakan poin eksepsi juga. ya eksepsi itu sudahlah kita sudah paham lah kalau eksepsi itu. Jangan Anda habiskan waktu dengan eksepsi itu. Siap. Ya. Eksepsi itu kan standar. Pokoknya sejelas apapun permohonan pemohon akan dibilang kabur oleh oleh termohon itu. Itu. Jangan dibacakan yang poin-poin. Ini satu terkait dengan mutasi pengangkatan pejabat itu ada tambahan baru? Tambahan kalau untuk mutasi sama Yang Mulia. Sama jawabannya. Siap. Kalau terkait dengan kelebihan DPT itu Tidak ada ya. tidak didalilkan? Tidak. Tidak didalilkan. Apa yang berbeda? Coba sampaikan. Silakan. Izin Yang Mulia, terkait dengan di halaman 36 Ya. Apa yang mau terkait disampaikan? dengan penambahan Yang Mulia terkait dengan aparatur sipil negara yang tidak netral Ya. itu terhadap surat suara penghukum tertentu sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon Ya. yang terletak di perumahan Pemda Mimika. Ya. Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa oknum ASN tersebut karena semua saksi pasangan calon hadir pada saat itu Yang Mulia. Dan tanda tangan. Iya, saksi hadir dan bertanda tangan pada form C hasil serta tidak terdapat keberatan dari saksi serta rekomendasi dari pengawas TPS. Oke. Siap Yang Mulia. Apa lagi? Untuk selanjutnya juga dalam halaman 37 bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa adanya dugaan penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 1 sebesar 80 suara di TPS 1
Ya. Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan suara. Hal ini disebabkan adanya pengerahan massa oleh pasangan calon nomor urut 1 dan kotak suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 jam. Itu betul ya? Ini Betul atau tidak? tidak betul yang mulia. Ya, coba apa penjelasannya? Bahwa terkait dalil tersebut perlu termohon jelaskan bahwa termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian pengawasan TPS dan Panwas Distrik Wania berkenan PSU yang pada pokoknya terdapat 6 TPS. Di TPS 1 Kadunjaya, TPS 1 Kampung Nawaripi, TPS 5 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga dan TPS 18 Inauga. Atas rekomendasi tersebut, termohon melakukan telah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada PPD Distrik Wania dan menanggapi pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. Berdasarkan telah hukum tersebut, termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati dan TPS 1 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Jadi di satu TPS itu dilakukan PSU? Di satu TPS dilakukan PSU yang mulia. TPS yang lain? Di 2 TPS. TPS apa lagi? TPS 01 Nawapiri Distrik Wania. TPS berapa lagi? TPS 1 Kampung Kadunjaya Kadunjaya. Distrik Wania. Oke. Untuk angka 4, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa adanya intimidasi di TPS 17 Kowamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara. Menurut termohon, dalil tersebut mengada-ada karena saksi pemohon hadir dan menandatangani formulir C hasil. Untuk selanjutnya kami buktikan di bukti T9 yang mulia. Oke. Serta tidak terdapat keberatan dari saksi ataupun rekomendasi dari Panwas. Oke. Lanjut. Selanjutnya, sama bahwa dalam permohonannya juga pemohon mendalilkan bahwa adanya pihak dari pasangan calon nomor urut 2 yang melakukan pelarangan akses ke TPS 5 Karangsenang. Menurut termohon, dalil tersebut mengada-ada karena semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil Bupati dan tidak terdapat keberatan dari saksi serta tidak terdapat rekomendasi dari Panwas. Oke, lanjut. Apa lagi? Dan terhadap tuduhan terkait Noken yang mulia bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara pemohon antara C hasil salinan dan D hasil salinan di Kecamatan Naukimi Narama pada C hasil salinan jumlah suara pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D hasil salinan justru berubah menjadi 2.818. Itu di halaman berapa ini di sini? Halaman 41 yang mulia. Bentar. Oke, lanjut. Apa itu yang bisa Anda jelaskan? Jadi 3.419 berubah menjadi 2.818. Berarti klaimnya hilangnya itu sekitar 601 suara. Yang Oke. mulia. Serta termohon mendapatkan tambahan suara sebesar 600 suara untuk pasangan calon. Oke. Berdasarkan di hasil salinan distrik Kuamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi pemohon. Menurut termohon, dalil tersebut mengada-ada karena jumlah suara antara yang tercatat dalam D hasil distrik dengan D hasil kabupaten jumlahnya sama. Pada pleno di tingkat distrik tidak ada keberatan. Keberatan disampaikan saat pleno di tingkat kabupaten. Bahwa berdasarkan data D hasil kecamatan KWK Distrik Kewangkinarama, dokumen ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon, sehingga menurut termohon, saksi pemohon tidak ada keberatan. Oke. Bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken terbukti dengan perolehan suara pemohon tercatat 0 atau nihil, sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika. Itu berdasarkan keputusan KPU 1774 dan seterusnya mohon dianggap untuk dibacakan yang mulia. Mimika tidak termasuk yang pakai noken ya? Ya, tidak termasuk yang mulia. Oke. Kemudian bahwa di angka 11 bahwa terkait dalil pemohon berkaitan dengan noken, termohon menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika tidak termasuk daerah yang dapat melaksanakan sistem noken. Oke, itu sudah clear, sudah ditegaskan Siap. tadi. Apa lagi? Untuk lanjut ke petitum yang mulia. Oke.
Seperti itu. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Oke, nggak usah Mohon dianggap diucapkan. untuk dibacakan yang mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup? Hormat kami kuasa hukum Cukup ya? termohon. Nah, kalau Yang begitu mulia. Anda Terima saya minta kasih. tolong karena boleh kan? Boleh ya? Tolong Anda ambil yang jatuh. Oh, siap. Silakan. Cukup ya, termohon. Sekarang pihak terkait untuk perkara 272. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Mohon izin menyampaikan keterangan pihak terkait Oke. terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan nomor 272 dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan ya. kepada Yang Mulia. Itunya nggak Ketua usah Mahkamah Pak. Agung. Itu yang penting-penting saja. Eksepsi nggak usah dibacakan, biar kita yang mempelajarinya itu. Siap eksepsi. Masuk ke pokok permohonan saja. Terutama dua isu besar tadi. Satu soal apa? Pengangkatan pejabat itu. Yang kedua soal suara-suara yang berlebih di TPS itu. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Untuk pokok permohonan akan disampaikan oleh rekan kami. Kalau begitu menyesal juga saya suruh potongnya, tidak dapat jatah Bapak jadinya. Silakan. Izin Lanjut. yang boleh. Oh ini gabung ya? Gabung yang Gabung mulia. Yang Mulia. Oke, silakan Pak Heru. Terima kasih yang mulia. Jadi berkenaan dengan pokok permohonan Ya. ada beberapa hal penting yang kami sampaikan. Pertama yang perlu kami tekankan bahwa Johannes Retop itu calon bupati pihak terkait itu bukan sebagai Bupati Mimika tapi Wakil Bupati Mimika periode 2019-2024 Ya. yang merupakan pasangan dari Bupati Eltinus Omaling. Nah, kami sampaikan bahwa pada saat selesai masa jabatan di akhir jabatannya di tanggal 6 September Ya. diterbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai wakil bupati. Di situ disebutkan memberhentikan dengan hormat Johannes Retop wakil bupati Mimika. Kami sampaikan di bukti PT 36. Di situ disebut dengan jelas. Ya. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa John Retop adalah bupati Mimika telah terbantahkan. Oke. Kemudian yang mulia berkenaan dengan tuduhan kalau tentang melakukan mutasi yang mulia, Ya. kami nyatakan bahwa calon bupati nomor urut 1 itu tidak pernah melakukan mutasi. Jadi kami sampaikan bahwa keputusan atau petikan keputusan yang beredar yang bertanggal 30 Juli Ya. sebagaimana didalilkan pemohon itu baru pertama diketahui oleh calon bupati pihak terkait melalui media yang mulia. Oke. Yang ternyata dokumen tersebut dibuat dan ditantangani oleh PJ Sekda. Yang induk dari petikan keputusan tersebut tidak pernah ada. Jadi keputusannya memang tidak pernah ada. Hal penting yang kami sampaikan yang mulia bahwa memang di bulan Desember 2023 ada mutasi besar-besaran oleh Bupati Eltinus. Kami sampaikan di uraian 3.2 halaman 15 keterangan pihak terkait. Jadi penataan kembali pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika itu dilakukan atas rekomendasi Komisi ASN tanggal 6 Maret. Penataan kembali ini diajukan oleh Bupati pejabat PLT Bupati Mimika kepada Pak Menteri Heru, Dalam Negeri. sebentar ya. Ya. Ini kami mau apa? Mau coba kontes penjelasan tadi pihak Ya. terkait. Tanggal 9 Juni itu
Bupati Mimika Johannes Retop. Nah, di sini tertulis Bupati loh. Ya. Dikeluarkan di Timika tanggal 09 Juni 2024. Itu terjadi terhitung mulai tanggal 10 Juni jabatannya sebagai pelaksana sekretaris daerah juga melaksanakan tugas sebagai kepala bagian keuangan sekretaris dewan. Kemudian ini ada lagi 24 Juni masih Johannes Retop tapi ini ada PLT-nya di surat ini. Nanti bisa dicek menunjuk Martin Tapi Malisa staf ahli bidang kemasyarakatan. Ada juga ini tanggal 29 Juni Bupati Mimika Johannes Retop. Itu kemudian Laiko, jadi memerintahkan Laiko Freddy Lali, jabatan pelaksana pada distrik Alama Kabupaten Mimika. Silakan. Baik, Yang Mulia, kalau untuk penunjukan tersebut memang karena untuk mengisi kekosongan jabatan, yang 3 orang itu. Nah, penunjukan karena kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan, oke. Yang kami sampaikan beredarnya petikan keputusan Yang Mulia. Ya. Apa itu keputusan apa nomor berapa Pak? Petikan keputusan ada banyak. Petikan keputusan kalau tidak ada 12 Yang Mulia. Petikan keputusan tanggal 30 Juni nomor 824. Ada di bukti PT 8 9 10 11 12 4 13 sampai dengan 22 Yang Mulia. Ya. Itu PT ya? Itu PT berapa? PT berapa? 8 sampai dengan PT 22. Oke, kita cek sebentar. Iya. Tolong PT 8 sampai PT 22. Apa itu ceritanya tuh, Pak Heru? Jadi petikan keputusan tersebut sama sekali tidak pernah dibuat oleh John Retop selaku PLT Bupati. Jadi itu petikan itu beredar tanda tangan Sekda. Oke. Nah, perlu kami sampaikan Yang Mulia, ini minta waktu sedikit. Pada saat itu memang sedang ada proses permohonan pengembalian para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas atas rekomendasi Komisi ASN Yang Mulia. Jadi ada montasi besar-besaran di bulan Desember 2023 oleh Bupati Eltinus yang kemudian menimbulkan gejolak protes, kemudian Komisi ASN turun, terbitlah rekomendasi tanggal 6 Maret, di mana di situ ditegaskan kepada pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengembalikan kepada jabatan semula. Itu rekomendasi KSN ya? Iya, rekomendasi KSN. Di PT berapa? Di PT 49 Yang Mulia. Bentar, kita cek. Oke. PT 49 itu Komisi Aparatur Sipil Negara. Iya. Di poin berapa yang memerintahkan, Pak? Ini berdasarkan surat Bupati Mimika nomor bla 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 terkait pengangkatan dan penunjukan pelaksana bla bla bla, diketahui bahwa 4 pejabat pimpinan diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sesuai. Sebentar ya. Kemudian 2 pejabat promosi dalam jabatan tinggi pertama melalui prosedur yang sesuai. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh pelapor bahwa saudara Bupati Mimika diketahui tidak memilih dan melantik. Panjang juga ini Pak Heru. Perintahnya untuk mengembalikan itu di poin berapa? Halaman berapa Pak? Sebentar Yang Mulia. Jadi meninjau kembali SK Bupati, membatalkan surat ini. Kemudian untuk pejabat sebagaimana karena mohon saudara Bupati Mimika memilih dan mengangkat pejabat. Untuk pejabat 96 huruf E merupakan peserta seleksi terbuka, tidak saudara pilih pada sekretaris DPRD namun saudara angkat pada jabatan. Oke, rekomendasi hasil pengawasan bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat wewenang. Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, saya akan merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi. Ini tanggal berapa ini Pak? Ini tanggal 6 Maret Yang Mulia. 6 Maret 2024. 2024. Nah ini kemudian yang dilaksanakan oleh Pak Johannes Retop itu.
Iya, jadi bukan yang mulia. Ya, oke. Jadi itu petikan keputusan itu tidak pernah diterbitkan oleh John Laptop. Jadi itu nanti di belakang kami sampaikan. Oke. Ada rekomendasi Komisi ASN, Ya. sebagaimana tadi di bukti PT 49. Ya. Kemudian PLT Bupati mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri. Ya. Ya, permohonan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ya. Ini permohonan ini diajukan 13 Juni Ya. 2024, kami sampaikan di bukti PT 56 dan 57. Ya. Nah, sementara permohonan itu diproses di Kementerian Dalam Negeri, turun juga rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, Ya. Ombudsman RI Provinsi Papua, Ya. yang tanggal 2 Juli 2024. Oke. Kami sampaikan di bukti PT 54 dan PT 55. Ya. Di situ ditegaskan agar dalam waktu 30 hari membatalkan SK Bupati nomor 821 yang diterbitkan Bupati Eltinus Omeleng di bulan Desember 2023. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian sambil menunggu setelah terbit rekomendasi dari ORI tadi, dijawablah surat permintaan tadi yang 13 Juni. Oke. Jadi PLT Bupati Mimika minta persetujuan kepada Mendagri. Di tengah menunggu proses itu terbitlah rekomendasi dari ORI. Kemudian di 23 Juli Menteri Dalam Negeri menjawab yang mulia bahwa permohonan yang disampaikan pada bulan Juni, tanggal 13 Juni belum bisa diproses. Kenapa? Karena harus melalui tahapan ya yang disampaikan melalui aplikasi Siola. Yang pertama, yang kedua juga harus melampirkan surat pertimbangan teknis dari BKN. Oke. Begitu. Atas dasar itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan permohonan pertimbangan teknis ke BKN dengan 2 surat yang mulia, 29 Juli dan 27 Agustus 2024. Kami sampaikan di bukti PT 59 dan PT 61. Oke. Nah, pertimbangan teknis itu kemudian dari BKN baru disetujui di tanggal 2 September yang mulia. 2 September 2024, Oke. Pertek itu terbit dengan Oke. bukti PT 62. Nah, sehari kemudian ditindaklanjuti permohonan kepada Mendagri untuk menindaklanjuti pengembalian kepada jabatan-jabatan yang sebagaimana direkomendasikan oleh ASN. Nah, sementara persetujuan dari Mendagri belum turun, masa periode John Laptop sebagai Wakil Bupati berakhir 6 September. Ya. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua yang mulia, sementara proses persetujuan pengembalian kepada jabatan semula itu masih dalam proses, ada beberapa pejabat yang tidak sabar menunggu mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya, permohonan pengunduran diri kami dapat datanya diajukan pada 3 Juni 2024. Oke. Disampaikan melalui BKPSDM, ya, disampaikan kepada PLT Bupati, kemudian diberikan disposisi tertanggal 20 Juli, setuju diproses sesuai perundang-undangan. Nah, karena masih menunggu proses persetujuan dari Mendagri, maka tidak pernah dari BPSDM pun tidak pernah menyiapkan draft keputusan pengunduran diri itu. Karena apa yang mulia? BPSDM juga mengetahui bahwa nama-nama yang mengundurkan diri itu adalah bagian dari pejabat yang sedang dalam proses permintaan persetujuan Pertek kepada BKN. Oke. Jadi menunggu proses itu. Nah, tanpa diketahui oleh Bupati, beredarlah petikan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Nah, atas beredarnya petikan keputusan itu, kemudian ada surat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Bupati Papua Tengah untuk melakukan melalui Gubernur, mohon maaf. Melalui Gubernur Papua Tengah untuk mengklarifikasi dan melakukan pembinaan. Diterjunkanlah Inspektorat Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Nah, kami sampaikan di halaman 18.3.14. Klarifikasi itu dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 29 Agustus 2024. Oke. Nah, hasil klarifikasi itu disampaikan dalam laporan nomor 700 tanggal 5 September kami sampaikan di bukti PT 66. Di antaranya menyatakan bahwa sejak ditunjuk menjadi PLT Bupati Mimika per tanggal 24 April berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 2024, Johannes Laptop
belum pernah melaksanakan pelantikan dan pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana. Kemudian selanjutnya juga dijelaskan dalam hasil klarifikasi tersebut, terdapat 12 orang pejabat definitif yang dilantik 5 Desember 2023 oleh Bupati Omaleng mengundurkan diri dari jabatan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan meminta dikembalikan ke OPD BPKAD Kabupaten Mimika sebagai pelaksana. Nah, saat ini, ya Pak, maksudnya pada saat klarifikasi itu, surat keputusan pemberhentian 12 orang pejabat yang mengundurkan diri tersebut masih proses di BKPSDM. Demikian yang mulia. Setelah sehari ini klarifikasinya adalah tanggal 29 Agustus. Sehari setelah inspektorat melakukan klarifikasi turun ke Mimika, PJ sekretaris daerah itu menarik petikan keputusan tersebut yang mulia. Ini dilakukan juga tanpa sepengetahuan ataupun dan koordinasi dengan. Jadi yang ada di PT 8 tadi sampai PT berapa? Yang ada tanda tangan Bupati Mimika itu, Pak Johannes Retop itu? Tanda tangan Sekda, PLT Sekda yang mulia. Ini kan ada 2 nih. Ada 3 yang PLT yang mulia, karena untuk mengisi kekosongan jabatan, selebihnya itu petikan keputusan yang ditandatangani oleh Sekda. Dan itu tidak pernah dibuat oleh PLT Bupati yang mulia. Tanda tangannya Sekda betul. Iya. Tapi di sini kan ada Bupati Mimikanya TTD nih. Iya. Tapi itu tidak benar yang mulia karena tidak pernah ada proses keputusan induknya belum pernah dibuat. BPSDM belum pernah memproses pengunduran diri 12 orang yang tadi disposisi tanggal 30 Juli yang mulia. Oke. Ya. Jadi itu sudah ketika diklarifikasi oleh inspektorat bahwa memang tidak pernah PLT Bupati itu menerbitkan keputusan mutasi sebagaimana dimohonkan oleh mereka. Coba ini dijelaskan satu ini. Iya. Yang menunjuk Marten Tapi Malisa. Ya. Ini kan ada tanda tangan PLT Bupati Mimika 24 Juni nih, Johannes Retop. Ya, itu di luar 12 orang yang mulia karena untuk mengisi kekosongan jabatan. Kalau ya. yang ini? Iya. Kalau yang ini Anda benarkan ya? Iya benar karena ini mengisi kekosongan. Iya untuk mengisi kekosongan. Jadi ada dasar aturannya karena memang harus berjalan, terutama berkaitan dengan keuangan. Bukan alasan mutasi. Bukan. Tapi kalau yang ini, yang PT 8 sampai PT berapa tadi? PT 8 sampai PT 22. Berapa? Oke. 22. Sebentar, Mas. Bentar. Sampai PT 22 itu Anda bantah ya? Bantah yang mulia. Itu hanya petikan yang dibuat oleh apa? Ada nggak hasil rekomendasi yang berkaitan dengan ini? Yang menyatakan bahwa ini tidak benar? Itu tadi yang mulia, hasil pemeriksaan inspektorat. Di PT berapa? Tadi. PT 66 yang mulia. Bentar. PT 66. Oke, ini hasil laporan hasil koordinasi atas pembinaan dan pengawasan bidang kepegawaian. Nah, yang poin yang menyatakan itu di mana Pak Heru? Sebentar yang mulia. Ya. Mana inspektorat? Ini. Dengan ini pihak 1 dan pihak 2 telah melakukan pembahasan sehubungan dengan adanya informasi bahwa PLT Bupati Mimika melakukan mutasi dan pemberhentian demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 orang tanpa melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan teknis kepegawaian negara dan diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Terkait surat Mendagri tentang mutasi dan pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana belum diterima oleh pihak BKP SDM Kabupaten Mimika. Bahwa sejak 24 April 2024 PLT Bupati Mimika Johannes Retop tidak melakukan pelantikan maupun pemberhentian pejabat definitif pelaksana. Itu yang maksud? Benar yang mulia. Oke, biar kita tandai ini Pak. Ini memang soal-soal yang rumit kayak begini
Oke. Pejabat 12 orang tersebut mengajukan pengunduran diri dari jabatan definitif secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjadi pelaksana pada kantor BPKAD Kabupaten Mimika. Namun beberapa pegawai menolak pejabat tersebut sebagai pelaksana. Pejabat yang mengundurkan diri tersebut sebelumnya dilantik pada tanggal 5 Desember 2023. SK pemberhentian pejabat yang mengundurkan diri masih sementara diproses oleh BKP SDM Kabupaten Mimika. Itu ya yang dimaksud ya? Benar Yang Mulia. Oke, nanti kami dalami. Cukup ini Pak Heru, ada atau ada lagi yang mau tambahkan? Ada Yang Mulia. Apa, silakan. Jadi Jadi kalau sedikit ada kelebihan waktu mohon dipahami supaya kami mengerti ini apa yang terjadi sesungguhnya. Silakan. baik, terima kasih Yang Mulia atas kelonggaran waktunya. Terhadap isu, mohon maaf kami pakai kalimat kata isu kalau tidak tepat, dugaan mutasi pejabat yang beredar, calon bupati pihak terkait sudah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu Yang Mulia. Oke. Dan sudah juga diklarifikasi. Dan Oke. dari klarifikasi tersebut, sebagaimana fakta yang diungkapkan sama dengan apa yang dilaporkan. Nanti kita tanya ke Bawaslu. Iya, Yang itu lain apa lagi? tidak terbukti Yang Mulia. Selanjutnya berkenaan dengan perjalanan kedinasan kami uraikan di halaman 19 kemudian kronologis mutasi pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas oleh Bupati Eltinus pada Desember 2023, kemudian kronologis rekomendasi KASN dan Ombudsman sampai dengan terbitnya pertimbangan teknis kami uraikan secara rinci di poin-poin berikutnya Yang Mulia, mohon Ya. telah dianggap dibacakan dan Nanti kita baca itu. baik Yang Sekarang Mulia. masuk ke soal kelebihan-kelebihan itu, ada yang mau Soal- dijelaskan? Selanjutnya benar Yang Mulia akan Ya. disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Izin Yang Mulia kami Iya. melanjutkan terkait dengan tanggapan terhadap dalil tentang pelanggaran di distrik-distrik wilayah Kabupaten Mimika. Perkenaan pihak terkait menanggapi dalam keterangan ini hanya dituduhkan kepada pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut. Atas dalil pelanggaran di distrik Agemuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah disampaikan bantahan dan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS pada distrik Agemuga. Pemohon baru mempersoalkan ketika mengetahui suaranya kalah dari pihak terkait dan berada pada posisi paling bawah. Oke. Poin nomor 4 sampai 5 sampai dengan yang seterusnya untuk setiap distrik Dianggap dibacakan ya. dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Langsung ke petitum. Atau ada poin lain yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup, Kami langsung langsung petitum. petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan pemilihan Komisi Pemilihan Umum Mimika Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 pada pukul 23.34 WIB. 3. Menyatakan sah keputusan Komisi Oke, itu Pemilihan tidak Umum usah dan dibacakan tuh, seterusnya, Pak. atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Pemohon kuasa hukum ditandatangani. Oke, sekarang Terima kasih, masuk Yang ke 256. Ada yang poin yang berbeda nggak? Yang lain yang tadi dianggap kalau ada yang bersamaan apanya, dalilnya nanti dianggap sama. Kalau ada yang lain yang berbeda yang harus dijelaskan. Silakan. Baik, terima Kalau kasih bisa Yang- waktunya diirit ya, tadi udah kelebihan waktu di nomor sebelumnya. Baik, Silakan. sedikit tambahan Yang Mulia Ya. mengenai eksepsi kami setuju untuk dianggap dibacakan. Ya. Berkenaan dengan keterangan atau klarifikasi pihak terkait atas tuduhan mutasi sebagaimana sudah disampaikan di perkara sebelumnya, Ya. itu sama persis. Namun ada satu yang perlu kami juga sampaikan dalam persidangan ini bahwa kami juga sudah mengklarifikasi. Jadi langsung kepada PJ Sekda Kabupaten Mimika atas terbitnya petikan keputusan yang ditandatangani yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian sudah dijawab. Jawaban itu ada di PT 69 Yang Mulia bahwa
pada pokoknya PJ Sekda itu menyatakan bahwa petikan SK mutasi beberapa ASN terdapat kekeliruan, kata PJ Sekda itu, dan telah dibatalkan dengan SK pembatalan tanggal 30 Agustus. Itu dilampirkan enggak SK pembatalannya? Dilampirkan, Yang Mulia. Oke. Kemudian selama masa jabatan disampaikan oleh PJ Sekda tersebut, selama masa jabatan PLT Bupati Mimika tidak pernah dilakukan pelantikan atau rolling pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Itu sama dengan rekomendasi tadi ya? Iya. Oke, apa yang lain Pak Heru? Jadi berdasarkan uraian fakta tersebut terbukti bahwa Johannes Reptop tidak pernah melakukan mutasi. Kemudian yang lain berkenaan dengan dalil pelanggaran TSM yang disampaikan oleh pemohon dalam perkara ini. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan berkenaan dengan ASN tidak netral, intimidasi, penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, kemudian politik uang. Nah, kami sampaikan dalam secara ringkas di halaman 39 jawaban kami di perkara ini terhadap dalil permohonan tersebut tentang pelanggaran yang bersifat sistematis, di mana Johannes Reptop saat menjabat Bupati Mimika telah dibantah dan diklarifikasi bahwa yang bersangkutan bukan Bupati Mimika sehingga unsur pelanggaran sistematis tidak terbukti. Kemudian berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat struktur dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan Johannes Reptop saat menjabat Bupati, dalil tersebut juga telah dibantah dan diklarifikasi bahwa Johannes Reptop tidak melakukan mutasi sebagaimana fakta hukum yang kami uraikan di atas sehingga unsur sistematis tidaklah terbukti. Termasuk juga mengenai dalil pelanggaran masif, pemohon tidak terdapat uraian dalam permohonan itu tentang terjadinya pelanggaran yang tersebar di hampir semua daerah di Kabupaten Mimika, dan pemohon juga tidak pernah menguraikan tempatnya terjadi di mana sehingga unsur masif pun tidak terbukti. Atas dasar argumentasi tersebut, maka dalil permohonan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM tidak terbukti menurut hukum. Selanjutnya dalam petitum dibacakan oleh rekan kami. Sebentar, sebelum ke petitum. Ya. Itu surat apa tadi, Sekda tadi, pejabat Sekda ya? Ya. Yang mengatakan bahwa petikan itu keliru itu di PT berapa? 69 Yang Mulia. 69, tolong dicek. PT 69 untuk perkara nomor? 272 dan 256. Ini sama ya? Sama apanya? Yang Mulia. Coba lihat. Ini Sekretariat Daerah, Direktorat Hukum dan Advokasi Publik, gitu ya. Klarifikasi, tindak lanjut, menindaklanjuti surat Direktorat Hukum dan Advokasi Publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tentang klarifikasi tertanggal 16 Januari 2025. Dengan ini kami menyampaikan klarifikasi pemerintah daerah bahwa terkait dugaan mutasi. Oke, nanti kita akan baca ini. Selama masa jabatan PLT ini sama dengan yang tadi. Oke, nanti kita akan nilai. Lanjut Terima ke kasih, petitum. Izin membacakan petitum Yang Mulia. Silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 61 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 waktu Indonesia Timur. 3. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 38 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 39 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 23 September 2024 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, ditandatangani. Terima kasih. Cukup ya, sekarang Bawaslu Kabupaten Mimika. Ini untuk langsung kedua nomor saja ya. Nanti dimulai dari 272
Nanti kalau ada penegasan di 256 ditambahkan saja. Silakan. Ya, izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia, dari kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika akan menyampaikan keterangan berkaitan dengan permohonan 272 dan 256. Ya. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 71, Ya. ini hampir sama dengan permohonan 256 dan 272. Jadi kami untuk Gabung saja, ya. Ya, Dianggap langsung itu gabung. untuk kedua nomor. Silakan. Ya. Bahwa berkaitan dengan dalil penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika berkaitan dengan pelanggaran serius berupa pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sebagaimana yang dilalirkan oleh pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 6 laporan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan dengan nomor terlapor Johannes Retop. Bahwa dari 6 laporan tersebut terdapat 4 laporan yang disampaikan pada hari yang sama. Jadi laporan nomor 1 sampai 4 ini sama harinya. Kapan itu, Pak? Tanggal 17 September. Yang mulia. 17 September ya. Ya. 17 September itu belum ada penetapan pasangan calon kan? Sudah belum? Belum ada yang mulia. Oke. Penetapan kapan di situ? KPU 22 ya? Tanggal 22 yang mulia. Oke, lanjut. Laporan 01 LPPB Kabupaten Mimika garing ini dianggap dibacakan yang mulia. Ya. 5. Terdapat laporan nomor 06 LPPB Kabupaten garing 33.10 garing angka Romawi 9 Ya. garing 2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material dengan dilengkapi bukti-bukti baru sehingga diregistrasi dan ditindaklanjuti. Oke. Laporannya dengan nomor registrasi 05. Oke, lanjut. Dan bahwa laporan nomor 07 LP garing PB garing Kap dan seterusnya itu kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan material. Kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 06 rek itu bahwa 7 bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 05 dan seterusnya Ya. dan laporan 05 dan 06 ya. ya Terus bahwa dalam rangka melengkapi kajian Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor Robert Kambu, terlapor dan Johannes Retop dan terlapor pihak-pihak yang atas dianggap nama ya, terlapor atas nama Johannes Retop. Ya, Ya. oke. yaitu Kepala BKPSDM Ya. atas nama Ever Lukas Sindom Ya. dan Sekda Kabupaten Mimika Petrus Yumte dan Kepala BPKAD atas nama Martin Melisa serta memperhatikan hal berikut. Ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Oke, itu soal ketentuan-ketentuan itu oke, Yang kita anggap dibacakan, dibacakan. Yang mulia. Hasilnya apa, Pak? Nah, hasil pengawas yang ini ya. Ya ini. Ya. Yang ini. Silakan. Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan nomor 06 Terus, Pak. 06 rek garing LP garing PB garing Kap garing 33.10 garing angka Romawi 9 2024 tanggal 5 Oktober tahun 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya video bukti PK 36.8/17 Terus bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 telah diterbitkan status laporan formulir model A
yang pada pokoknya adalah laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilihan, melainkan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Oke. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, pokok permohonan lainnya izinkan kami membacakan secara terpisah untuk setiap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon masing-masing untuk perkara 225 dan 272. 272 dan 256. Silakan. Ini tentang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai partisipasi pemilihan 100% DPT angka 1 sampai 17 halaman 17 sampai 59 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan bahwa pelanggaran serius terhadap prinsip pemilihan langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan, bahwa sampai dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak terdapat laporan serta temuan berkaitan dengan pelanggaran tata cara dan prosedur pemilihan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada kontes pemilihan dengan prinsip on one man one vote. Ya. Terus? Khusus untuk distrik yang sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Yang Mulia. Oke, lanjut. Bahwa pada pokoknya permohonan berasumsi tidak terjadi pemilihan secara langsung yang dengan berdasarkan penyandingan data berupa bukti di hasil distrik kecamatan sebagai tolak ukur pemilihan secara langsung atau tidak. Terhadap hal tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan tata cara pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau pemilihan tidak berdasarkan prinsip on my one vote. Ya. Oke. Pada distrik 12 distrik. Oke. Jadi tidak ada noken di situ ya? Ya, tidak ada sistem noken, Yang Mulia. Itu kalau ditanya Bawaslu, ketika terjadi rekap di tingkat distrik atau kecamatan di situ, distrik? Ya, distrik. Distrik, tanda tangan nggak semua saksi pasangan calon? Tidak semua, Yang Mulia. Tidak semua? Ya. KPU, di distrik mana yang pasangan calon tidak tanda tangan? Seingat saya aja, Yang Mulia. Iya. Di distrik Agimuga misalnya hanya saksi paslon 01 yang menandatangani. Oke. Kemudian di distrik Jita juga sama, Yang Mulia. Oke. Gila. Oke, kalau begitu Saya tidak pertanyaannya ingat saya ubah. Di luar tadi yang tidak ditemukan C1 ya, Ya, di distrik apa tadi? Jila ya? Jila. Jila. Nah itu di TPS-TPS lain ditandatangani nggak oleh saksi C1-nya? TPS atau distrik, Yang Mulia? Di TPS? Oh, di TPS. Di TPS juga terutama di pesisir, daerah pesisir, Yang Mulia. Iya. Itu tidak ditandatangani C hasilnya. Ada beberapa yang tidak ditandatangani. Ada beberapa yang tidak Di tandatangani. daerah pesisir, Yang Mulia. Oke, makasih Pak. Silakan lanjutkan. Apalagi Pak? Yang penting tidak ada noken di sini. Ya, Itu penegasannya sama, sesuai dengan PKPU ya. Iya, tidak ada noken karena ini tidak termasuk daerah yang diberlakukan noken. Apalagi? Yang selanjutnya, Yang Mulia, Ya. mohon izin. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai pemohon telah membuat laporan pada Bawaslu angka 19 halaman 65 sampai 66 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu. Bahwa terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana mekanisme penanganan yang diatur dalam peraturan Perbawaslu. Adapun berkaitan dengan laporan yang disebutkan oleh pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan tanda bukti penyampaian laporan nomor 02, itu bukti PK 36.852. Oke.
Nah, begini Pak, pertanyaannya Pak, berapa laporan yang masuk ke Bapak nih selama pilkada ini? Laporan Jumlahnya? 45 yang mulia. 45 ya? Iya. 45 laporan. Dari 45 laporan ini Pak, berapa yang ditindaklanjuti, yang diregistrasi? 10 yang mulia. 10. Dari 10 yang diregistrasi, berapa yang terbukti? Jadi yang mulia, Ya. tidak ada yang terbukti karena ada beberapa yang kami meminta kepada pelapor untuk melengkapi berkas-berkas, dan ternyata selama di hari yang ditentukan sesuai per Bawaslu itu pelapor itu tidak melengkapi yang mulia. Karena tidak melengkapi sehingga kemudian tidak dilanjutkan ya? Iya, tidak dilanjutkan yang mulia. Oke. Jadi tidak ada yang terbukti satupun. Iya. Nah, kami sekarang mau minta ini penjelasan soal yang kelebihan 100% tadi, apa yang bisa dijelaskan KPU Bawaslu? Silakan. Ibu yang mau menjelaskan? Betul. Tadi itu bilang apa ya? Laporan buka ini buka. LHP PK berapa? Lagi muka. Bentar. Itu yang di situ. Ini 272 alat bukti. Bentar ya Pak. Iya. Daftar alat bukti itu mana? Pak Yusuf. 272 punya daftar alat bukti. Mana? Saya tidak hafal di zaman Rabagi moga. Mana daftar alat bukti? Hah? Mana di tas itu? Ini. Nah, itu dikasih Bapak itu. Di belakang ini bukan di belakang. Di belakang. PK berapa? Nah, kalau sementara mencari, ada enggak laporan terkait dengan kelebihan itu ke Bawaslu? Tidak ada kan? Izin yang mulia tidak ada. Tidak ada laporan ya? Jadi sampai ke rekap di tingkat kabupaten? Iya. Setelah rekap di kabupaten juga tidak ada laporan ke Bawaslu? Ya. Tidak ada. Ya, silakan. Silakan Pak. Izin yang mulia, Ya. terkait dengan laporan kelebihan dalam rekapitulasi tidak pernah ada laporan. Sampai perkara ini masuk ke Mahkamah Sampai Konstitusi. perkara ini masuk di Tidak ada Mahkamah. laporan ke Bawaslu. Tidak ada laporan. Oke, cukup. Nanti kalau itu semua diserahkan ke kami kan bukti-buktinya. Iya. Oke, nanti kita cek. Apalagi yang mau disampaikan Bawaslu, silakan. Soal di izin yang mulia, Ya. di permohonan 256. Ya, di 256 apa yang mau ditegaskan, Pak? Mana tadi? Sini itu. Keterangannya 256 itu. Mana? Soal ASN tidak netral yang mulia. Ya. Bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan dalam persidangan ini tidak terdapat laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS Double Wanagon Distrik Mimika Baru sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02 LHP PM titik 02 titik 00 garing 030 2024 itu
bukti 32 dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS berkenaan dengan penghutang suara ulang oleh Panwas Distrik Mimika Baru yang direkomendasikan. Ya. Ada lagi? Ini soal intimidasi yang mulia, bahwa terdapat satu laporan intimidasi sebagaimana yang dimaksud dalam pokok permohonan yang dilaporkan oleh Siti Khadijah dengan nomor laporan 037 LP garing PB garing Kap garing 36.04 garing 12 garing 2024 FED 835 bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat material sehingga pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan. Oke. Lalu dilengkapi atau tidak? Tidak melengkapi yang mulia. Oke, lanjut. Apa lagi? Ini penyelenggara yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional yang mulia. Iya, kalau penyelenggara itu Bapak berdua kan, KPU satu, Bawaslu satu. Silakan Pak. Bagaimana Bapak menjelaskan? Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan prinsip-prinsip serta dengan berpedoman pada perilaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan asas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Bukan pedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Sebagaimana yang disebutkan di halaman 13 dalam pokok permohonan pemohon yang mulia. Silakan. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan pemilih dan tidak diberitahunya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi pemohon di TPS 01 di Gunarama. 3. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya pertemuan panitia distrik PPD dengan pengawas distrik atau Pandis Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk mengubah hasil. 4. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan pengalihan suara permohonan sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole, Distrik Kuangkinarama serta tidak terdapat keberatan khusus pada peristiwa pergeseran suara TPS 01 dan TPS 02 pada saat rekapitulasi tingkat distrik yang mulia. Oke, apa lagi Pak? Cukup? Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Jadi ini apa? Mimika sudah selesai. Silakan matikan mic-nya, Pak. Kuasa hukum pemohon tadi menyerahkan dokumen ini ke kami. Ini apa? Bagaimana menyebut dokumen ini? Silakan, Pak Wakil Kamal. Dokumen yang diserahkan ke mahkamah ini dokumen apa ini? Kemarin mahkamah pada sidang sebelumnya mempertanyakan kepada kami tentang rincian jumlah TPS yang memiliki partisipasi pemilih 100% atau lebih 100%. Berapa TPS? Oke. Mahkamah kemudian kami menjawab dalam tertulis hari ini yang mulia. Ini fungsinya diletakkan bukan bagian dari permohonan ya? Bukan, tapi penjelasan menjawab terhadap. Tidak juga bukti ya? Bukan yang mulia, tapi berdasarkan perintah kemarin lalu dibuat ini ya? Ya, pertanyaan MK kemarin sebenarnya kami jawab yang ini. Oke, terima kasih. Cukup. Ini.
Kita masuk sekarang ke, atau ada yang mau ditambahkan yang mulia, Pak Arso? Pak Ridwan?